Saya nggak peduli belakangnya. Pada tanggal 8 September 2025, Indonesia menyaksikan babak baru dalam tata keuangan negara. Purbaya Yudi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani. Satu langkah yang penuh harapan, sekaligus tantangan besar. Tugasnya untuk menjadi negara maju, mendorong ekonomi lebih cepat, memastikan keuangan negara tetap kokoh. Mari kita lihat perjalanan pro dan kontra, serta harapan yang berada di pundaknya. pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua, pemerataan manfaat pembangunan, dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis. Dalam periodenya yang baru dimulai, Purbaya langsung memberi sinyal. Ekonomi Indonesia tak cukup stagnan di angka 5%. Targetnya bisa naik ke 6-7%. Bahkan menuju 8%. Purbaya lahir di Bogor 7 Juli tahun 1964. Menempuh sarjana teknik elektro di Institut Teknologi Bandung, lalu melanjutkan ke bidang ekonomi hingga meraih gelar MSc dan PhD di Purdue University, Amerika. Saat ia dilantik sebagai Menteri Keuangan, ekspektasi langsung melambung. Masyarakat berharap perubahan nyata. Sektor real bergerak lebih cepat, dan keuangan negara tidak hanya kuat tapi juga berpihak ke rakyat. Dengan gaya cowboy, ceplas-ceplos, dan langsung menuju ke sumber permasalahan. Drama politik mulai muncul, gebrakan-gebrakan baru menimbulkan gejolak pasar, politik, keraguan, dan pertentangan terhadap kredibilitas kebijakan Ucapan fiskal. terima kasih kepada Pak Gubernur yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak, hampir 20 triliun. Ternyata sekarang tidak mampu bayar dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya. Satu kebijakan awal yang menarik, pemerintah mengalokasikan 200 triliun rupiah melalui Bank Negara untuk dipakai sebagai kredit ke sektor real untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat, bukan membeli surat utang atau instrumen Kalau finansial orang lain. pajak atau pihak cukai terlibat masalah hukum, apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Di sisi rakyat, suara harapan dan pembaruan bertemu dengan tantangan penghematan, restrukturisasi anggaran, dan sistem kemapanan korupsi massal. Dan disinilah Purbaya pasang badan, siap berada di garis depan demi rakyat, menjalankan tugas berat, menerima kritik, dan menegaskan bahwa perubahan bukan tanpa risiko. Perjalanan Purbaya baru dimulai, tapi ini bukan tugasnya sendiri. Ini tugas bersama. Mari kita dukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan pengadilan buat para koruptor tentunya.